Kembali lagi di channel ini, channel Info Linux ID, channel yang sudah lama tidak upload karena ya mungkin malas dan seterusnya. Kali ini saya akan sedikit mereview ya tentang distro yang saya pakai. Saya pakai Arch Linux beberapa minggu terakhir, mungkin hampir 2 minggu atau 3 minggu saya lupa. Pakai Arch Linux untuk keperluan coding web, buat program berbasis web dengan codec meter yang sempat saya live streaming kan di beberapa waktu yang lalu, walaupun hanya 17 menit ya. Mungkin ini adalah Arch Linux yang paling lama dan paling sering saya gunakan daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu tuh hanya sekitar coba-coba saja, tapi untuk Arch Linux hari ini tuh saya pakai untuk daily driver. Ya, untuk laptop saya pakai laptop Dell Inspiron 1436 ini dengan prosesornya ini masih Intel Core i3 Gen 6 ya, jadul memang, dan AMD ini. Kemudian RAM-nya 12GB, 8 dan 4GB saya gabung. Dan ya mungkin itu untuk speknya singkat sih. Untuk ya kalau hard disk ya pasti pakai SSD lah. Untuk disknya saya tidak pakai hard disk lagi, tapi pakai SSD, minimal SSD. Tuh. Apa ya, selama penggunaan beberapa hari saya merasa nyaman dengan Arch Linux ini. Apa ya nyaman aja gitu loh. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kau tidak pakai Ubuntu lagi? Ya karena Ubuntu itu sebenarnya nyaman ya pakai Ubuntu, tapi entah kenapa kalau di Ubuntu itu ada beberapa hal yang, kalau sebenarnya gini, kalau kita ingin pakai software terbaru seperti PHP, itu tidak bisa pakai PHP yang versi terbaru, atau mungkin kita harus pakai PPA yang lain atau repository ekstra. Nah itu terkadang bentrok. Jadi di Ubuntu itu nanti akan terinstall 2 PHP versi lama dan versi terbaru. Nah itu kalau untuk membuat sebuah program, untuk menjalankan sebuah program itu terkadang apa ya, entah error atau entah gimana, itu saya tidak bisa menemukan fixnya itu. Akhirnya ya daripada saya bingung untuk masalah software, saya pakainya Arch Linux ini. Ini mungkin itu untuk desktop ya. Untuk desktop saya pakai Genome Shell karena ya saya malas ribet. Mungkin dari teman-teman di luar sana ada yang pakai DWM, atau mungkin yang sedang hype itu sekarang Hyperland. Itu bagus ya sebenarnya, dalam artian ya itu saya suka juga, tapi entah kenapa bukan untuk saya. Saya tidak suka ribet, saya hanya suka yang simple. Ini desktopnya saya pakai Genome Shell. Kenapa nggak pakai KDE ya, karena KDE itu berat dan saya tidak suka Windows Look, jadi seperti itu ya. Untuk Genome Shell saya pakai beberapa extension untuk Genome Shell untuk ya agar mempermudah dalam workflow untuk bekerja. Ini saya pakai beberapa extension seperti Caffeine ini fungsinya untuk ini. Jadi kalau kita aktifkan itu, laptop itu atau PC kita tidak masuk ke mode sleep. Mode sleepnya itu kita tahan. Jadi kalau kita ingin sleep ya tinggal ini kita matikan, otomatis kembali ke sleep lagi tanpa kita harus merubah settingan. Mempermudah hidup juga. Kemudian dash to dock kalau sebenarnya seperti ini defaultnya, seperti ini. Kemudian seperti ini. Akhirnya saya pakai dash to dock biar ya mempermudah hidup. Kemudian sistem monitor ini. Kemudian tema ya, untuk tema saya pakai Enforced Dark, fontnya pakai Nerdfont. Ini untuk temanya ini saya pakai dari Enforced. Saya install 2 ya, TokyoNet sama Everforest Dark ini, tapi saya nyamannya pakai yang Everforest Dark dan terus. Mungkin itu sih yang saya konfigurasi untuk desktop ini. Untuk aplikasi standar, aplikasi Office, kemudian aplikasi coding, kode editor, Visual Studio Code otomatis, dan ada Gym, kemudian ada Inkscape dan seterusnya. Ya program-program standar lah untuk pekerjaan, untuk harian sih. Ada yang lain. Mungkin bertanya, kenapa kalau nggak pakai Windows? Ya untuk beberapa
kasus memang Windows itu powerful ya dari segi software dan seterusnya, tapi beberapa kasus itu di Windows itu ribet. Contoh, kita install PHP, itu kita perlu konfigurasi lagi di sistemnya biar kita bisa panggil PHP seperti ini. Nah, di Windows itu sedikit tricky. Kemudian seperti Git, kita juga harus install seperti ini, kemudian npm kita npm itu kan di Windows itu kan ribet. Kemudian Composer, kalau di Linux kan sangat mudah. Ini kan Composer mudah, jadi ya simpel gitu loh. Kalau di Linux tidak harus ya kita tinggal pacman dan seterusnya, mudah lah untuk instalasi. Kalau di Windows kan mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai WSL, Windows Subsystem for Linux? Apa itu? Ya WSL itu ya, kita bisa pakai command prompt di Linux di Windows. Ya bisa, tapi ya malas ribet. Dan itu kan juga berat juga ya, karena tidak sistem ya, karena kebutuhannya untuk program PHP pakai Quad Igniter, ya saya pakai ini aja dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Ya walaupun ada beberapa kendala sih dalam seperti konfigurasi dan seterusnya, tapi tidak sesulit di Windows sebenarnya, dan ya kita tinggal googling beberapa itu sudah bisa ketemu. Mungkin itu untuk review saya. Untuk penggunaan RAM seperti ini ya, hanya 3 GB sekali sih page-nya kalau saya sedang buka banyak tab dan seterusnya. Kemudian untuk apa ya, ya sebenarnya hampir sama sih dengan apa, bentuk-bentuk yang lain, tapi ya memang sih kalau Linux itu memang sedikit challenging daripada kalau kita pakai Ubuntu. Kalau kita pakai Ubuntu itu ya sudah, kita install siap jalan seperti itu loh. Tapi kalau di Linux kita harus install font dan seterusnya. Font itu harus manual. Awalnya ini tidak keluar, ini huruf Hangul di Korea tidak ada, tapi karena harus install manual biar bisa keluar. Kemudian install printer secara manual. Kemudian apa lagi, banyak sih hal-hal yang dilakukan secara manual, tapi setelah berhasil itu enak. Apa ya, mungkin itu sih yang sedikit merepotkan di Linux ini. Dan ya nyaman-nyaman aja saya pakai selama hampir 2 minggu, hampir 3 minggu lah saya buat codingan untuk program. Atau mungkin kalau teman-teman pengen dibuatkan tutorial untuk install Linux, mungkin bisa ya, tapi saya masih bingung. Kalau untuk diinstal di VirtualBox itu saya rasa kurang afdol ya. Afdolnya itu kan kita install di hardware langsung, itu kan biar lebih enak. Tapi repotnya saya tuh hanya punya satu laptop aja yang saya pakai ini untuk ini. Kalau untuk recordingnya kan tidak ada. Nanti saya pikirkan lah kalau teman-teman pengen saya buatkan tutorial untuk install Linux. Sekarang itu sangat mudah ya untuk install Linux daripada sebelum-sebelumnya. Atau mungkin teman-teman punya alasan apa saya harus pindah ke Linux dan seterusnya, ya nanti saya buatkan di video selanjutnya kenapa kita harus pindah ke Linux. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sudah lumayan lama buat video, nanti mungkin langsung saya upload. Saya malas edit ya, nanti saya akan langsung saya upload. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.